Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak sekalian, kelas 6 pada pagi hari ini Mister akan memberikan materi untuk kalian yang daring di rumah. Materi ini adalah materi yang Mister sampaikan ketika tadi Mister bersama dengan teman-teman kalian yang tatap muka. Oke, kita akan lanjutkan untuk pelajarannya. Kemarin kita sudah belajar di bab 4. Coba kalian buka lagi bab 4-nya. Di bab 4 ada bab tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Dan kenapa kita harus hormat kepada bapak dan ibu guru? Karena bapak dan ibu guru adalah orang yang berjasa dalam pendidikan kita. Dan juga selain itu kita juga harus hormat kepada semua orang yang lebih tua daripada kita. Seperti itu. Kemudian kalian buka halaman 41, hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini hormat dan patuh kepada orang tua itu bentuknya banyak sekali. Di antaranya kita mematuhi perintahnya, kita taat mendengarkan nasihatnya dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab atau dalam agama Islam, berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain, ya, dengan birrul walidain. Kemudian kebalikan dari birrul walidain, durhaka pada orang tua, adalah uququl walidain. Apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya jika kedua ibu bapakmu memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Maka di sini kita taat pada orang tua itu adalah hal-hal yang baik saja. Kalau hal yang buruk, hal yang tercela, hal yang berupa keburukan, maka kita harus menolaknya. Ya, karena apa? Karena kita taat dan patuh pada orang tua terhadap hal-hal yang bernilai ibadah saja. Kalau hal itu bernilai kejahatan, keburukan, kemaksiatan, durhaka pada Allah, maka jangan sampai kita ikuti. Kenapa kita harus hormat dan patuh pada orang tua? Alasannya apa? Yang pertama adalah mengikuti perintah Allah. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Dan diperintahkan oleh Allah kita untuk berbuat baik kepada bapak ibu, ya, yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maka kita tahu bahwasanya orang tua itu tanpa orang tua mungkin kita tidak bisa sampai sekarang ada. Karena orang tua sangat berjasa. Kemudian selanjutnya alasannya adalah mengikuti perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "Sa'altun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayu al-mahabu ilallah." Amal yang paling disayangi, disukai oleh Allah, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Jadi kita kalau sholat tolong tepat waktu. Kalau sudah mendengar azan kita segera sholat, ya. Syukur-syukur bisa berjamaah. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua termasuk amalan yang disukai Allah. Kalau kita sudah disukai Allah, kita hidup akan diberikan kemudahan, diberikan keberkahan. Dan ketika kita disukai oleh Allah, hidup kita akan terasa nyaman, tentram dan bahagia. Kemudian selanjutnya amalan lagi yang dicintai Allah, qala jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah, seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis dikatakan ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi kalau kita jangan sampai menyakiti hati orang tua. Pernah ada sebuah cerita atau legenda yang namanya ada anak yang durhaka pada orang tua menjadi apa? Batu, yang namanya maling kundang, ya, maling kundang. Kemudian ada lagi dalam hadis dikatakan minal kabairi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabiyukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah, qala asyraku billah wa uququl walidain. Yang namanya dosa besar itu yang pertama adalah musyrik atau menganggap ada Tuhan selain Allah. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Nah, orang tua kita itu adalah
orang yang harus kita hormati. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu ataupun ketika berpisah, maksudnya ketika berpamitan. Kemudian yang kedua, mendengarkan perkataannya. Ketika kita diberi nasihat, kita dengarkan. Tidak memotong pembicaraan. Orang tua sedang bicara banyak, kalian potong. Sudah, aku tidak mau mendengar lagi. Ya, seperti itu tidak diperbolehkan. Berpamitan ketika pergi dari rumah, maksudnya ketika keluar kemana, agar apa? Orang tua tidak bingung mencarinya. Pernah suatu ketika ada cerita, ada orang tua yang bingung anaknya kemana ini. Ternyata cuma main di rumah tetangga. Padahal sudah ditelepon polisi dan lain sebagainya. Itu karena apa? Anaknya tidak minta izin pada orang tuanya ketika bermain. Mencium tangan kedua orang tua ketika kembali atau pergi. Membantu pekerjaan orang tua. Jadi orang tua apa yang kita bisa bantu di rumah, kita bantu. Mungkin bagi kalian yang perempuan ataupun laki-laki boleh membantu ibunya masak, atau membantu mencuci mobil, mencuci motor, atau mengepel, atau menyapu, mencuci baju sendiri. Seperti itu ya. Kemudian ketika orang tua sudah meninggal, ya, suatu ketika pasti orang tua kita juga akan meninggalkan kita. Tidak mungkin hidup selamanya. Maka dari itu, ketika orang tua sudah meninggal, maka apa bukti dari kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama adalah melaksanakan wasiatnya. Ayah dan ibu yang sudah meninggal itu berwasiat apa? Kita laksanakan pesan-pesannya. Mendoakan ayah dan ibu, memintakan ampun pada Allah akan diberikan tempat yang paling bagus. Ya, kita doakan setiap sholat, Allahumma fili dunubi wali walidayya, semoga diampuni dosanya, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjalin silaturahmi dengan teman ayah ya, teman ibu yang akrab ataupun yang tidak akrab, kita sambung silaturahminya. Oh, itu teman ayah, kita berkunjung ke rumahnya mungkin, atau kita tetap menjalin hubungan yang baik. Menepati janji kedua orang tua. Kalau janjinya orang tua belum terpenuhi, maka akan kita laksanakan janjinya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang sangat berjasa dalam pendidikan kita. Tanpa guru kita mungkin belum bisa membaca dan menulis. Maka dari itu kita harus hormat dan patuh juga kepada guru. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Kalau bertemu dengan Mister, paling tidak salam yang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau itu paling tidak good morning Mister, good morning Miss, seperti itu ya. Atau goodbye Mister ketika mungkin kita pulang atau ketemu di jalan, seperti itu. Berkata sopan, ngomongnya ya bagus ya. Kemudian mematuhi segala yang dinasihati oleh guru. Meminta izin ketika keluar, umpamanya mau take a pee, mau keluar sebentar, buang sampah dan sebagainya. Mendoakan guru semoga senantiasa sehat, berkah dan lain sebagainya. Karena sejatinya kita mendoakan orang lain itu mendoakan diri kita sendiri ya. Kemudian yang terakhir, hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga ya. Pada anggota keluarga semuanya, pada bude, pakde, bule, sepupu, kakak, kepada nenek, kakek ya, semuanya. Kita juga harus hormat. Dalam arti dikatakan laisa minal malam yu'aqir wa yu'aqir kabirona walam yarham sohirona. Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Maka dengan yang lebih tua kita hormat, dengan yang lebih muda kita menyayangi. Ya, itu untuk materi pada pagi hari ini yang bisa sampaikan kepada teman kalian yang tatap muka. Kemudian tadi mengerjakan halaman 47 ya, perilaku sehari-hari. Ya, ini silakan diisi sesuai dengan tindakan kalian yang B saja. Kemudian juga mengerjakan halaman 48 soal-soal latihan yang ABC saja, yang pilihan ganda saja. Nanti untuk halaman 47 dan 48 bisa dikirimkan via WA Mister ya. Itu saja mungkin untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.